Uh, Terus dimulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa dia? Kelompok kelas jalan gitu aja ya. Kita dari kelompok kelas jalan Mas ditugaskan oleh dosen kita untuk mewawancarai narasumber yang mengetahui tentang BIM, penerapan BIM di proyek yang sudah dilaksanakan. Nah, kita meminta bantuan ke Mas Samsul ya, kita panggilnya Mas aja ya, biar lebih akrab, untuk menjelaskan beberapa penerapan BIM yang sudah dikerjakan di proyek Serang Panimbang. Nah, mungkin perkenalan dulu Mas, biar teman-teman pada kenal nama, status, kerja di mana. Monggo Mas, nanti sistemnya Mas Samsul, kita tanya Mas Samsul langsung jawab gitu aja sih Mas, biar tidak terlalu formal gitu ya. Gitu ya Mas ya. Iya. Monggo Mas Samsul memperkenalkan diri. Wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin perkenalan bagi yang belum kenal, nama Samsul Anam, kerjanya di Wika, statusnya masih single. Terus sekarang sebenarnya SK di Serang Panimbang. Cuma sekarang ada penugasan di tiga proyek sekarang, di Serang Stand Limbang Seksi 3, di Jakarta Cikampek, sama di kawasan industri di Karawang, ada 3. Nah, mungkin sebelum ada tanya jawab, saya sedikit ingin memaparkan nih kalau diperkenankan, tapi saya nggak bisa sharing nih. Monggo Mas. Terlihat ya? Iya Mas, kelihatan jelas. Nah, jadi mungkin sebelum masuk ke penerapan di proyek Serang Panimbang, sedikit ingin saya paparkan terkait apa itu Building Information Management. Nah, di Wika sendiri beberapa proyek-proyek yang sudah menerapkan BIM itu baik di building, di jalan tol maupun di Papua. Nah, BIM Wika itu seperti apa? Di sini ada beberapa tahapan yang biasanya kita gunakan. Yang pertama itu adalah survei. Survei ini untuk mengetahui memang kondisi existing dari daerah yang ingin kita modelkan. Yang kedua, output dari BIM ini nanti juga akan memberikan gambaran desain, baik berupa DD maupun soft drawing-nya juga bisa kita terapkan dalam BIM ini. Kemudian untuk 3D-nya, ini kita juga bisa memvisualisasikan struktur dari yang kita modelkan dalam BIM ini. Kemudian selain itu, selain gambar 2D maupun 3D juga akan kemudian untuk mohon maaf. Maaf Mas, suaranya tadi keputus Mas. Oke, Mas dulu. Mbak Regina. Mas Weta mau ngambil barang. Oke, terdengar ya? Iya Mas, ya. Oke, jadi untuk peralatan untuk
Untuk peralatannya ini ya, jadi untuk survei kita ada drone, kemudian ada bisa juga pakai lidar, pakai topografi, pakai apa, geodetik, GPS. Kemudian untuk processingnya kita sama, untuk laptop biasanya ROG yang kita gunakan, ada PC server dan sebagainya. Kemudian ini sama tadi yang dijelaskan di atas. Nah, outputnya seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya bisa kita gunakan untuk analisis, untuk detailing, untuk simulasi, visualisasi, kemudian bisa juga BIM ini kita fungsikan untuk apa namanya, proses tender juga sangat membantu untuk penyiapan quantity, kemudian bisa juga kita gunakan untuk mereview. Nanti juga sebagian mungkin akan saya jelaskan yang waktu itu kita terapkan di Serpan, review apa yang kita pernah lakukan di Serpan. Kemudian untuk detailing lebih ke arah konstruksi ya, ini yang sebelah atas ini bisa digunakan untuk penyiapan shop drawing. Walaupun mungkin kendalanya untuk approval-nya itu memang agak susah karena konsultan tidak mengetahui secara persis terkait BIM ini gitu kan. Oke. Jadi ini ya, secara garis besar ada input, proses, output. Untuk inputnya itu harus ada masukan berupa data dasar. Data dasar yang paling penting sebenarnya hasil survei di input ini ya, sama desain basic yang desain yang akan didetilkan. Itu harus ada input di situ. Baru nanti di processing, di trigadi model sama analisis. Nah, dari situ dari desain basic nanti akan di cross check terhadap hasil lapangan. Nanti akan ada bagian-bagian yang perlu diredesain ulang karena mungkin salah satu fungsinya kan BIM ini untuk clash detection ya, sehingga ada masalah-masalah teknis itu bisa dideteksi di awal gitu, sehingga nggak ketahuan masalah itu pada saat konstruksi. Nah, dari processing ini nanti outputnya keenam ini ya, bisa optimasi desain juga bisa kita gunakan, untuk detail BOQ nanti juga bisa dikeluarkan, terus gambar 2D drawing, shop drawing juga bisa keluar. Kemudian clash detection tadi seperti yang saya sampaikan, masalah-masalah teknis itu bisa dideteksi lebih awal. Kemudian juga bisa ini yang terbaru ini bisa menampilkan 4D sama 5D simulation. Dan yang terakhir nomor 6 ini juga bisa visualisasi seperti SketchUp gitulah. Teman ini langsung jadi satu di BIM ini. Oke. Ini kira-kira gambaran surveinya ya. Jadi sebelum pelaksanaan processing data, memang data yang perlu kita dapatkan, yang perlu kita ambil di lapangan itu adalah data topografi ya. Data topografi itu kita ngambil paling cepat menggunakan drone. Drone ini ya. Nah, tahapannya sama, kita pasang dulu titik kontrol di area yang mau kita survei, itu menggunakan GCP atau ground control point. Ground control point itu seperti yang bisa dilihat di tengah ini nih. Di foto tengah warna silang merah itu namanya ground control point, itu berisi koordinat. Nah, fungsi itu nanti ketika waktu pemotretan akan mengetahui posisi koordinat titik itu di mana. Nah, itu sebagai kontrol koordinatnya nanti waktu processing. Itu ya survei. Nah, kira-kira gambarannya gini, dari foto udara tadi bisa kelihatan seperti ini outputnya. Ini tidak saya bahas, ini di MEP enggak saya ini. Ini tidak, ini enggak usah. Ini salah satu outputnya ya. Nah, ini gambar visualisasi 3D yang
Salah satunya yang bisa ditampilkan ya, yang sebelah kiri ini rata-rata di tol ya yang pernah kita terapkan. Nah ini seperti clash detection tadi yang saya sampaikan, jadi posisi pirnya miring, kena barrier, atau ternyata space. Ini yang biasa kejadian waktu pelaksanaan konstruksi itu kan saat kondisi final state nggak cukup, terus waktu ngelebarin kurang kena pilar. Nah itu bisa dideteksi lebih awal di sini. Gitu. Oke. Nah, ini kemarin kita juga sempat mensimulasikan file slab ya, yang ada di seksi 3, server seksi 3. Kita juga coba modelkan. Nah, di sini bukan hanya 3D-nya juga ya, tapi analisisnya juga sampai ketemu tiang panjang, terus dimensi struktur, BOG, biaya, dan lain sebagainya bisa keluar di sini. Nah, ini quantity report-nya yang dikeluarkan dari desain yang tadi di atas ini. Sehingga kita bisa estimate kira-kira biayanya berapa gitu kan dari desain yang ada. Sehingga ini lebih ke arah integrasi ini ya, integrasi apa namanya? Integrasi apa antara proses review, desain, gambar, 3D, BOG sampai ketemu biaya itu akan keluar di sini. Oke. Kira-kira ini animasi yang pernah diterapkan ya di proyek-proyek lain ya. Saya coba sampaikan aja ini. Ini juga bisa mengeluarkan output berupa soft drawing. Hanya tadi untuk soft drawing kendala kita kan di proses approval tadi. Iya. Oke, kira-kira itu ya paparan singkat dari saya terkait BIM. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, monggo saya kembalikan. Iya, terima kasih Mas Samsul atas pemaparannya. Yang mungkin itu yang dapat disampaikan dari Mas Samsul. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ditanyakan atau apa yang ingin disampaikan. Dipersilahkan dari siapa, mulai dulu. Ada yang ditanyakan? Mas, aku mau nanya. Kalau untuk tantangan pengembangan penerapan BIM di proyek-proyek kan pasti butuh sumber daya manusia ya Mas, yang mumpuni, maksudnya yang mau belajar untuk aplikasi segala macam. Kalau dari Mas sendiri, manajemen itu gimana Mas? Gimana maksudnya? Bisa diulangi? Ya, kalau mau untuk mengembangkan perlu sumber daya manusia yang pasti apa ya, orang yang ahli itu kan sedikit ya Mas. Cara menanganinya kan pasti nggak bisa pas cuman satu orang. Nah, untuk Mas Samsul sendiri gimana cara mengajak temannya lah atau gimana untuk belajar? Itu aja Mas. Ya, jadi memang ini tuh kayak apa ya, di BIM ini memang butuh orang-orang yang khusus, tekun, dan fokus di situ sih. Karena dulu di servan seksi 1 itu pengalaman udah ada 2 kali personil yang memang ditugaskan di situ. Cuma memang nggak fokus di BIM itu karena ada tambahan kerjaan lain di lapangan juga. Akhirnya memang ya bisa diakui lah di server belum optimal penerapan BIM itu. Memang salah satunya juga yang agak susah untuk ngajak orang biar bisa
tertarik di BIM ini yaitu sih karena memang benar-benar harus benar-benar fokus, kecuali memang orang-orang yang memang hobinya di masalah analisis software, mungkin dia lebih tekun di situ. Tapi kadang-kadang kalau ini dikenakan di orang proyek memang agak berat gitu kan. Tapi yang jadi ini kemarin diskusi sama teman-teman BIM di pusat juga, ini sebenarnya jadi future engineering dalam masa depan nih, ketika ada orang-orang yang memang benar-benar expert di bidang ini yang nantinya bakal banyak dicari gitu. Karena memang sekarang jarang sih yang benar-benar expert di sini. Di WK itu pun yang expert beberapa lah, yang lain juga posisinya itu masih belajar gitu kan. Kalau emang benar-benar expert memang belum ada gitu kan. Tapi ya itu tadi yang jadi poin plusnya agar orang menarik, ya ini tadi future engineering ke depan tuh menggunakan ini gitu, sehingga karena proses ini kan bisa men-shortcut semua BIM ini kan bisa men-shortcut semua proses kalau memang benar-benar diterapkan ya. Ini memang kendalanya waktu penerapan yang susah diterapkan di berbagai macam proyek. Sebagian besar kebanyakan diterapkan di power plant tuh, di proyek Wika mungkin sudah bisa diterapkan. Cuma kalau di tol kadang-kadang lebih enak kalau nggak menggunakan BIM kebanyakan gitu. Tapi ya itu sih, memang kalau melihatnya agak menarik orang buat ngajak ke sini, memang tadi kendalanya di situ. Gitu Mbak. Siap Mas, terima kasih. Mas, mau tanya gimana? Mas. Izin tanya Mas, dari pemaparannya Mas Samsul tadi, berarti BIM itu sebuah sistem ya Mas? Sebuah sistem untuk perencanaan proyek gitu ya. Nah, kalau dalam perencanaan proyek sendiri itu software yang dipakai oleh BIM Wika khususnya itu jalan tol Serang Panimbang tuh apa aja ya Mas? Kalau boleh tahu. Itu yang kutanyain tadi sih Mas. Makasih Mas. Ya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, itu semacam software itu tapi sudah terintegrasi gitu ya, mulai dari drawing, quantity, schedule, bahkan 3D modeling itu juga bisa digunakan dalam video. Nah, memang banyak juga ada beberapa software ya yang sangat banyak dari Bentley. Kita pernah dengar ya dari Bentley. Nah, di dalam situ pun itu ada aplikasinya, ada software masing-masingnya yang khusus jalan, itu ada namanya Open Road. Kemudian untuk structure itu ada yang namanya Open Bridge. Jadi ada software-nya untuk mendukung, karena memang baru nanti diintegrasikan di yang kita gunakan tadi. Kira-kira begitu sih. Ada dari Autodesk juga ada, cuma kita pakai yang dari Bentley. Itu Mas, kira-kira Mas. Jadi mungkin sedikit nambahkan aja ya salah satunya benar sih untuk perencanaan dan pelaksanaan proyek ya. Kalau dulu misalkan prosesnya itu kan awalnya, kalau dulu kan harus ada desain dari konsultan perencana.
lalu kita harus nembak dulu di lapangan, survei, ngambil situasi, kemudian kita buat soft drawing. Nah, dari soft drawing itu nanti dihitunglah tuh kuantitinya sama GS pakai Excel. Dihitung dari gambar tadi, kemudian dihitung dari situ juga nanti dibuatkan schedule-nya pakai MS Project kalau yang konven ya. Nah, terus kemudian kalau pengen visualisasi biasanya dulu pakai apa SketchUp gitu ya. Tapi kalau di sini kita terintegrasi di satu sistem gitu. Jadi terintegrasi. Jadi kalau kita perlu gambar soft drawing pun itu bisa mengeluarkan dalam bentuk 2D. Mau 3D bisa, 2D bisa. Bahkan tadi sudah ada yang ke arah 4D sama 5D. Gitu. Ini sudah bisa juga keluar soft drawing seperti gambarnya juga, bar bending schedule-nya juga dalam bentuk tabel ulangan juga bisa keluar langsung dari aplikasi. Itu. Memang secara ini sih kita secara internal mungkin bisa secara penerapan ya di Serpan dulu juga gitu. Sebenarnya kendalanya itu ketika ini mau kita terapkan ke owner, ke konsultan, ya mentoknya di situ karena memang rata-rata konsultan di Sarang Panimbang ini kan kebanyakan masih zaman-zaman dulu lah gitu kan. Jadi dia memang kalau untuk menyetujui itu juga nggak yakin karena nggak ngikutin perkembangan BIM ini kecuali konsultannya memang dari expertise BIM yang memang di hire gitu mungkin akan jalan secara proses approval di project. Jadi di Serpan itu penerapannya itu hanya sebatas internal ya. Jadi kita sudah ngelakuin internal dan desain gini-gini. Cuma kalau ini diterapkan di project yang diketahui owner sama konsultan itu belum, karena kendala tadi yang saya sampaikan konsultannya belum memahami terlalu detail terkait sistem ini. Bahkan ini yang lagi dikembangkan sama teman di pusat, proses approval gambar itu contoh gini, misalkan dari kontraktor ketika desain dengan BIM ini keluar gambar tadi yang saya sampaikan, gambar soft drawing. Nah, itu ada server sendiri, nanti diupload di server, nanti yang ngecek langsung dari konsultan pengawas, cek, memberikan approval juga dari macam cloud gitulah. Nah, dia memberikan approval juga di situ, approval secara online. Dan gambar setelah approve nanti akan distribusi ke semua pihak yang berkaitan dengan hal itu, sehingga ini sebetulnya secara konseptual tuh bisa mempercepat itu baik secara waktu, secara ini, karena itu tadi kalau yang selama ini kan misalkan untuk profil gambar kan dari project harus buat job drawing, ngeprint, tanda tangan, asistensi ke supervisi memang prosesnya lama. Nah, ini yang approval dan distribusi drawing secara online. Itu juga bisa jadi satu percepatan gitu kan. Hanya memang kendalanya tadi yang saya sampaikan. Karena ini nggak hanya terkait sama internal kontraktor di Wika, karena kaitannya juga sama ke eksternal ke owner dan juga ke konsultan supervisi yang harus punya kemauan dan kemampuan juga. Memang kalau kemauan punya sih, cuma rata-rata kemampuan expertise yang dia hire kayak kurang mumpuni lah. Kira-kira gitu kendalanya yang di Serpan. Oke, Mas. Paham. Ada yang nanya lagi? Ada yang lain?
Mas, saya aja Mas, nanya Mas, izin. Halo Mas. Halo Mas Samsul. Halo, ada lagi? Mas, izin Mas, nanya Mas. Iya. Tadi kan sebenarnya di proyek Serang Palembang sudah dilakukan penerapan BIM, tapi terkendala Iya. oleh sumber daya dari konsultan dan ownernya. Nah, Iya. untuk yang sudah diterapkan di proyek Serang Palembang itu berikan secara internal aja Mas ya. Iya, baru internal Ya, project aja gitu. itu output yang dikeluarkan dari BIM apa aja Mas? Tadi kan sudah sempat dijelaskan BIM itu bisa mengeluarkan gambar, volume, dan schedule. Nah, kalau yang di Serang Palembang itu apa ya Mas outputnya? Sama dari kita juga dulu, kita kan dulu yang kita coba itu seksi 1 dari 0 sampai 26. Itu kebetulan dulu PIC-nya dari proyek itu ISRO. Nah, sekarang pelaksana besi. Nah, itu dulu juga keluar kita. Jadi perlu inputan. Waktu itu kita inputkan posisi koordinat dan lain sebagainya dari pipa PGN. Ternyata posisi pipa itu kena pas footing dari pondasi pier kita di junction. Nah, dari situ baru ketahuan. Nah, jadi kita bisa memvisualisasikan 3D-nya kenanya di mana sih, sehingga kita bisa merancang desain penanganan yang tepat gitu ketika ada clash detection. Itu salah satu fungsi yang kemarin juga kita terapkan. Produk 3D juga kemarin juga sudah sempat keluar tuh yang dipajang di beberapa kantor, itu juga salah satunya adalah produk 3D animation dari BIM. Kemudian untuk 2D juga sudah sempat keluar gambar 2D-nya, hanya tadi yang seperti saya sampaikan, gambar 2D ini hanya jadi produk 2D aja, tapi nggak bisa diproses ke gambar resmi soft drawing gitu, nggak bisa karena kendala tadi yang saya sampaikan. Itu sebenarnya sudah cuma kalau yang dulu di Serpan kita output 4D sama 5D belum sampai situ kita. Dulu sih outputnya itu tadi gambar 2D, class detection, 3D animation, volume, quantity, itu bisa keluar. Tapi itu tadi ya namanya ketika inputan yang kita masukkan lebih banyak dan lebih akurat. Makanya tergantung dari inputan yang kita masukkan. Inputan itu apa? Ya seperti survei topografi harus akurat. Kemudian posisi-posisi utilitas itu posisinya juga harus akurat. Itu juga perlu kita input, ada pipa, ada PDA, ada spam, ada sungai, ada kabel listrik, fiber optik, lain-lain itu harus dimasukkan semua di situ sehingga software bisa memproses. Kemudian mungkin data tanah, lain itu juga harus dimasukkan seakurat mungkin sehingga outputan nanti juga akan bisa mendekati lapangan, mendekati realnya lah. Ketika inputan kita sudah akurat lah, kira-kira begitu. Jadi tadi yang di Serpan yang sudah kita terapkan outputnya 2D itu sudah keluar kemarin, quantity juga bisa keluar, 3D animation sama clash detection. Hanya untuk 4D sama 5D-nya kita belum sampai ke situ kemarin. Gitu. Siapa?
Terima kasih penjelasannya. Teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Mungkin saya Mas mau tanya juga. Ya, silakan. Mungkin saya mau lebih tanya ke sharing mungkin Mas, sharing tentang pengalaman ya. Mungkin dulu bisa diceritain Mas, dulu Mas Samsul itu kok bisa terjun ke dunia BIM itu gimana ceritanya? Apakah emang dulu waktu kuliah itu udah seneng soal BIM ini atau pas udah kerja baru mempelajari BIM, sama buat pemula kayak saya dan teman-teman ini mungkin bisa dikasih tipsnya untuk mendalami BIM itu harus mulai dari mana gitu ya Mas. Terima kasih Mas. Iya, ini saya cerita aja. Kalau saya sebenarnya ini ya apa di kuliah nggak tahu, nggak nggak pernah belajar juga. Taunya juga pas waktu proyek, karena memang lagi booming nih di Wika terkait BIM. Apalagi kita ada slogan BIM Wika. Nah, kemudian dari proyek-proyek itu memang diminta sama kantor pusat untuk mengimplementasikan BIM di proyeknya masing-masing, khususnya untuk proyek yang kalau di Wika sih skalanya besar ke atas lah. Nah, kebetulan di Tol Serang Panigbang itu kan klasifikasinya masuk proyek mega ya, di atas proyek besar. Mega itu memang dari pusat diwajibkan seperti itu dengan support bimbingan tuh dari pusat. Nah, kebetulan dibantu juga ada expert di Wika kantor pusat itu kan punya namanya divisi engineering. Di bawah divisi engineering itu ada departemen BIM lah. Nah, itu sudah ada yang memang fokus di situ gitu kan, yang memang mengembangkan, mendevelop ini ya BIM-nya di kantor pusat. Nah, sehingga di project itu sebetulnya pengennya sih user aja gitu kan. Cuma karena keterbatasan personil yang ada di head office, akhirnya dari kantor pusat waktu itu minta personil dari project gitu kan. Minta personil dari project yang dibimbing di pusat dengan langsung mengimplementasikan kasus yang ada di proyeknya masing-masing. Ya, itu tadi mulanya waktu itu memang kita diminta dari pusat, kemudian di pusat juga dibimbing, Mas, artinya fasilitas juga ada di sana. Terus di lapangan juga ada case yang harus diterapkan, sehingga dari 3 hal itulah ya mulai diterapkan gitu. Kira-kira seperti itu sih awal mulanya. Kenapa? Kalau dari kuliah dulu belum pernah kenal, cuma dulu pernah tahu tuh Tekla itu mirip itu ya. Iya, cuma mirip seperti itu sih. Nah, itu kira-kira. Nah, untuk teman-teman yang masih kuliah nih, sebetulnya ini ya jujur ya, kalau sudah real terjun di dunia konstruksi itu lebih ke arah implementasi. Cuma kalau memang benar-benar kalian pengen expert di situ ya, ya tadi seperti saya sampaikan, mungkin ini jadi future ke depan lah, future development ke depan lah, karena tapi memang benar ya, harus penerapannya harus benar-benar komprehensif gitu ya. Semua stakeholder juga harus terlibat. Stakeholder juga harus mendukung seperti tadi yang saya sampaikan. Karena kalau semuanya nggak mendukung, ya tadi seperti di Sherpan seksi 1 ini ya, hasilnya ya kajian internal aja, terus hasil itu mau diapakan juga nggak tahu mau di mana kan gitu loh. Tapi kalau stakeholdernya mendukung, ya itu benar-benar diterapkan gitu, benar-benar digunakan. Nah, itu yang kemarin belum sampai ke taraf itu gitu. Nah, saran saya tadi untuk menambah motivasi, sebetulnya ini jadi apa ya, sesuatu yang mungkin lebih dari QS, lebih dari seorang drafter, karena ini tadi
outputnya bisa dari situ. Lebih seorang engineer gitu kan kalau sampai bisa menguasai itu ya. Karena analisis, kemudian drawing, quantity semuanya sudah terhitung di sini. Hanya ini untuk perencanaan ya, tapi kalau untuk aktual ya tetap diukur di lapangan. Ini untuk estimasi perencanaan gitu. Dan rata-rata nggak banyak yang benar-benar ini ya expert di sini ya. Jadi nilai bargaining position lah nanti di kemudian hari kalau kalian memang benar-benar pengen menekuni di bidang BIM ini, karena nggak banyak orang yang expert. Kalau nggak banyak artinya sebenarnya secara pasar masih luas penerapannya ini kan, bisa digunakan di gedung, jalan, bandara, power plant, pabrik, macam-macam bisa digunakan di mana-mana nih penerapannya. Hanya memang yang expert nggak terlalu banyak. Saran saya memang tadi harus kalian coba searching lah, kira-kira di mana sih yang BIM-nya sudah berkembang yang lebih advance gitu ya. Saya nggak bilang Wika yang paling baik gitu, tapi ya sudah menuju ke arah sana sih Wika, BIM Wika. Kira-kira begitu. Siap Mas, makasih Mas. Iya. Mas Samsul, izin nanya lagi Mas. Iya. Terkait tadi yang BIM yang sudah diterapkan di proyek Serang Palembang itu kan internal aja dikeluarkan, terus bisa mengeluarkan volume, terus schedule. Nah, apakah itu di akhir proyek menjadi pembanding? Apakah sempat dibandingkan Mas antara rencana dari BIM dan aktualnya seperti apa gitu Mas? Pernah nggak dibandingkan gitu antara schedule dan volumenya Mas gitu? Kalaupun pernah, gimana deviasinya gitu Mas? Iya. Kalau ya pasti ya tadi kalau untuk jadi dokumen resmi kan belum pernah. Cuma kalau sebagai kontrol mungkin bisa sih. Ini kita terapkan sebagai counter check lah gitu kan terhadap proses manual yang dilakukan. Nah dulu memang sempat kita compare kalau untuk item-item yang sebenarnya ya hampir semuanya mirip gitu kan, karena memang asalkan inputan yang kita masukkan sama dan cara berhitungnya sama. Kayak volume volume rigid, volume PJU, volume LC, lain-lain. Itu sebenarnya barang kelihatan kan panjang. Orang aja bisa ngitung di BIM pasti itu volumenya lebih akurat. Katanya tadi khusus untuk volume tanah ya, karena di situ memang ada beberapa asumsi-asumsi, memang ada sedikit selisih. Makanya tadi akan sama hasilnya ketika inputan yang kita masukkan sama gitu dengan cara berhitung manual kita. Tapi kalau inputan yang dimasukkan itu berbeda dengan inputan cara berhitung manual kita, hasilnya pasti beda. Sebenarnya tadi ini lebih ke arah tadi processing ya. Jadi sebuah proses itu outputnya akan lebih mendekati akurasi ketika inputan yang dimasukkan lebih banyak dan juga lebih akurat. Dulu juga sempat kita compare, hampir relatif sama sih, nggak terlalu. Ya walaupun ada deviasi lah. Cuma untuk item-item yang fix gitu kayak tadi saya sampaikan, rigid, volume, lain-lain itu sama. Hanya beberapa beda di beberapa item aja kemarin. Ya besi itu ada sedikit selisih lah. Cuma kalau beton misalkan di PL slab, beton parapet itu dari nggak terlalu beda jauh. Ya beberapa item yang selisih tadi yang buat beda tadi salah satu yang saya sampaikan. Itu kira-kira. Siap Mas Samsul. Mungkin teman-teman jadi tertarik ingin belajar BIM ya.
Galang, Aziz, setelah mendengar cerita dari Mas Samsul, minat gak? Tertarik, cuman kayaknya bakal ribet. Minat Mas, minat. Nanti kontak-kontakan sama Mas Samsul kalau belajar. Ya Mas ya, boleh kan Mas ya? Boleh. Boleh. Gimana? Ada yang mau dibahas lagi dari teman-teman? Nah, ayo. Galang. Mungkin kan kemarin Mas Uhib itu sempat share ini ya Mas, apa pelatihan BIM Wika. Nah, kan saya sempat ikut. Terus? Nah, mungkin mumpung ada Mas Samsul yang dari BIM-nya, kedepannya bakal ada pelatihan gitu lagi nggak Mas? Buat tahap selanjutnya kan kemarin baru basic-basicnya gitu kan. Mungkin ada info gitu. Nanti ditanyakan karena sebenarnya saya kan di Wika itu ada beberapa divisi ya. Kalau saya masuknya kan di divisi infrastruktur 1. Nah, untuk yang BIM itu masuknya di divisi engineering. Di bawahnya baru ada departemen BIM. Memang beda ini sih, beda penempatan. Kalau saya sebenarnya penempatannya di project, cuma belajar. Waktu itu sempat belajar BIM. Waktu di Serpan seksi 1. Nanti saya tanyain dulu ya. Ke pusat kira-kira ada pelatihan. Siap. Ini kalau ada Mas. Kemarin itu Mas di divisi BIM itu sekarang namanya ganti kalau nggak salah, Wika Expo apa ya kalau nggak salah. Karena aku ikut, kalau nggak salah namanya udah nggak Wika BIM lagi. Di IG kan aku ngefollow Wika BIM tuh, kayaknya dia rebranding lagi nih nggak salah. Nah, kemarin tuh sempat ngadain itu pelatihan cara gratis untuk pelajar dan pegawai Wika. Nah, kemarin aku sempat share ke teman-teman di grup kan, nggak tahu yang pada ikut siapa. Galang, hasilnya apa Lang? Setelah latihan dapat sertifikat kah? Dapat Mas ya, alhamdulillah kemarin. Dapat. Nanti masuk Wika lewat jalur salam. Iya. Amin. Bisa tuh Mas, bisa pakai sertifikat itu. Enggak tahu. Tanya Mas Samsul. Pakai sertifikatnya itu bisa apa Mas? Enggak tahu. Ini nanya Mas Samsul. Bisa masuk. Masuk gedungnya maksudnya. Masuk gedung Wika. Ini nih saya share ya 3D yang tadi salah satu output yang yang saya sampaikan tadi ada namanya 3D animation. Kecil. Berapa menit ya? 3D animation. Saya bisa dijadikan host nggak ini? Oh, udah Mas. Ini project lagi kita buatkan di mana? Di Karawang. Di Karawang, kawasan industri. Oh ya Mas Samsul mau tanya, itu yang Jakarta Cikampek itu apa ya Mas? Proyek apa ya Mas? Mana? Tadi pas di awal bilang ada Mas Samsul pegang 3 proyek gitu kan? Itu ada Jakarta Cikampek tuh proyek yang mana Mas? Ini proyek apa? Pelebaran. Cuma lagi fase tender. Di 2 proyek. Jadi salah satu fungsinya memang kebanyakan kita gunakan untuk fase tender nih, salah satu ya. Karena memang di fase tender itu diminta untuk
yang paling cepat kan hitungan quantity itu, tapi ngebit project kan quantity yang harus bisa kita dapatkan. Kemudian kadang-kadang untuk beauty contest itu kan waktu proses tender itu kita diminta beauty contest. Nah, itu kita juga harus menampilkan ini macam-macam kayak metode kerja. Itu kita bisa ngambil dari gambar-gambar sini. Itu. Kemudian untuk paparan visualisasi 3D kita juga biasanya waktu beauty contest kita tampilkan. Nah, ini untuk buat jalannya itu softwarenya kita pakai open road. Ini mirip Berarti untuk saat ini gimana Mas? Iya. Lanjut Mas, lanjut Mas. Ini kalau dilihat videonya kan mirip kayak produk-produknya 3D Max gitu kan. Kalau sampai pernah editing video. Itu kira-kira bro. Ayo, ada lagi? Gimana teman-teman? Udah nyampe Mas? Udah nyampe. Tadi di ini jalan. Balik proyek? Belum, masih di Alam Sutra nih, stay. Lalu nggak tahu, Rebu balik. Rebu ke proyek. Itu Mas apa namanya tadi kan Atia minta apa ya hasil contoh output 3D ya? Apa ya Mas, video ya Mas ya? Atau gambar Apa? atau apa Mas? Apa? Apa BIM yang ada di Serpan ini? Oh, ininya ya, apa? Outputnya ya? Iya, contoh nanti buat lampiran aja sih. Bisa sih, cuma kalau saat ini ditampilkan ini filenya ada di laptop ROG yang di engineering. Nanti coba dicarikan dulu. Oh kalau iya. ada nanti. Iya, kalau bisa nanti kita minta Mas besok soalnya mau dikirim. Apa sih? Nanti. Besok ya, Sis. Besok toh? Iya Mas, deadline-nya besok. Oh besok ya. Iya, deadline-nya besok. Oke. Cukup nih teman-teman? Atau gimana? Kalau cukup, Mas. Semester berapa? Nanti ini maksudnya 7 ya kita ya? Masuknya 7 sih Mas. Kita. Jadi setahun Mas rencana kuliahnya itu? Tapi nggak tahu setahun apa enggak. Ini kelas ekstensi semua soalnya Mas. Oh, ekstensi. Ya, dari diploma 3 ke diploma 4. Ya. Oh iya Mas mau tanya, ini apa di luar topik dari BIM sih Mas. Sebenarnya kalau mau masuk ke kontraktor BUMN tuh D4 bisa apa enggak ya Mas? Bisa.
Bisa. Banyak kok teman-teman juga yang dari D4. Oke. Thank you, Mas. Bisa. Kemarin beberapa saya ada teman juga yang OJT setelah saya waktu itu, ada juga yang D3 juga ada, enggak belum D4 malah dia. Apalagi D4 ya, karena D4 sekarang kan sudah setara sama S1 secara ini ya. Jasa. Jadi teman-teman gimana? Ada yang mau didiskusikan lagi? Udah jam 11 ini. Mungkin Mas Samsul masih rahat. Kalau ada disampaikan, kalau enggak mungkin kita minta itu Mas, apa ya, kayak penutup biar, atau pesan untuk teman-teman nih. Nanti kan ini juga kita apa ya, kita kasihkan ke dosen kita juga. Mungkin apa yang perlu disampaikan untuk apa ya, mahasiswa-mahasiswa yang akan nantinya terjun ke dunia kerja, terutama mengenai keilmuan tentang BIM ini, Mas. Monggo Mas Samsul. Oke, mungkin secara general dulu ya. Waktu itu saya sedikit sharing, saya waktu kuliah termasuk orang yang apa namanya, ya organisasi ya, akademik ya, cuma saya lebih condong ke akademik, walaupun beberapa juga waktu itu sempat ikut di hima di BEM juga, cuma enggak, tapi saya lebih concern di akademik. Nah setelah di dunia konstruksi lulus kerja gitu kan, memang kebanyakan yang saya alami akademik itu enggak, ya bukan berarti saya menyepelekan akademik ya, tapi dasarnya tetap dipakai, itu dasar, apalagi kalau di engineering ya, dasar-dasar akademik yang kita pelajari di kuliah itu tetap dipakai. Tetapi menurut saya yang paling penting itu adalah ilmu komunikasi ya, di project itu yang paling penting, kuncinya di komunikasi, karena dari situlah project atau nanti mungkin di tempat kerja lain apa bisa jalan atau bisa, ini mungkin kuncinya di komunikasi, karena berbagai macam kepentingan project itu harus dikomunikasikan antara satu stakeholder sama stakeholder yang lain, baik di internal project maupun di external project. Dan mengkomunikasikan sesuatu itu yang susah ketika ada beda kepentingan gitu kan. Kalau sampai sama-sama senang, misalkan senang sepeda, ngobrol enak gitu. Tapi kalau yang satu senang sepeda, yang satu senang renang gitu, agak susah ngobrolinnya, nggak bakalan nyambung gitu kan. Itu seninya di situ, di dalam yang selama ini saya alami di beberapa project gitu. Jadi seninya memang komunikasi, apalagi dengan beberapa stakeholder yang memiliki kepentingan yang berbeda. Itu yang paling penting. Maka mungkin sebelum kawan-kawan inilah, beberapa kan sudah ada yang di project seperti Mbak Destri sama Mas Sugip sama beberapa teman yang lain, mungkin juga sudah ada beberapa yang PKL kerja di project ya. Itu juga bisa jadi gambaran lah nanti kemudian di dunia konstruksi itu seperti apa. Itu terus kemudian yang berikutnya itu adalah pressure ya, karena mengelola emosi ya, selain komunikasi tadi, mengelola emosi. Pressure di dunia kerja apalagi di konstruksi itu sesuatu yang nggak bisa dihindarkan ya, apalagi dikejar constraint waktu, constraint mutu, constraint biaya gitu kan. Nah, jadi diperlukan sesuatu ya. Sewaktu saya dulu, pengalaman saya kebetulan di seksi 1-2 kan saya mengkoordinir semua desain-desain yang ada di seksi 1, 2 sampai 3. Di satu sisi harus hemat, di satu sisi harus cepat karena alat-alat sudah gerak di lapangan. Di satu sisi ownernya nggak mau karena masih kemahalan, masih menarik ulur. Ya, mungkin yang sekarang di seksi 2 juga case-nya sama. Karena tadi beda kepentingan. Nah, skill untuk
kayak pengalaman atau skill untuk mengkomunikasikan itulah yang menurut saya bagi teman-teman perlu disiapkan dari sekarang gitu kan. Harus membiasakan dengan sesuatu yang beda ya, berbicara dengan orang yang berbeda lawan, berbeda kepentingan, berbeda apa irama gitu ya. Kadang kita yang sedang ngobrol sama orang yang seirama, sevisi, tapi kadang-kadang di dunia kerja harus dengan orang yang beda visi. Nah, itu seninya di situ. Itu menurut saya ya, untuk secara garis besar. Kemudian kalau untuk setelah lulus mungkin banyaklah apa di lowongan di BUMN mungkin, tapi sekarang kan lagi ada ini ya, dari ada COVID ya, di Wika sendiri juga mungkin 2 tahun ini apa di hold dulu ya rekrutmennya, dan ada beberapa kemarin yang sudah OJT juga di hold dulu pengangkatannya karena memang ada program efisiensi pegawai. Tidak hanya itu, karena memang dari sisi pegawai juga kita ada pengurangan apa salary dan sebagainya karena program efisiensi, biar perusahaan ini bisa lebih sustain di kemudian hari. Itu sih kalau untuk dunia kerja yang lebih saya tekankan tadi, pengalaman komunikasi, pengalaman menghadapi pressure, terus pengalaman untuk apa berinteraksi dengan orang, yaitu lebih ke arah situnya. Kemudian kalau untuk BIM tadi, mungkin advice saya tadi, jadi karena pasarnya begitu luas, tapi supply engineer-nya sekarang mungkin saya kira di Indonesia juga belum terlalu banyak. Jadi demand-nya masih cukup tinggi, supply-nya belum terlalu banyak, pasti itu nanti akan meningkatkan apa salary, karena mungkin rate seorang engineer BIM juga beda sama rate seorang apa drafter biasa, terus kemudian seorang apa yang membuat animasi 3D biasa gitu, berbeda. Kenapa berbeda? Karena kemampuannya juga berbeda, produk yang dihasilkan juga berbeda gitu kan. Ini sebagai gambaran dasar, seorang yang bisa terkait BIM ini, yang pernah saya ini gajinya mungkin bisa 2 kali sampai 2,5 kali lipatnya dari orang-orang yang hanya bisa di satu bidang gitu ya. Nah, sehingga ini jadi opportunity. Tapi ya tadi, ketika ini orang sudah banyak yang bisa, terus kerjaannya juga, demand-nya juga nggak terlalu banyak, ya mungkin jadi ya kembali ke rate normal. Tapi karena kondisi sekarang demand-nya masih banyak, yang belum yang benar-benar expert itu belum terlalu banyak, ya salary-nya bisa lebih kompetitif lah gitu kan. Nah, karena future tadi seperti saya gambarkan, BIM ini sesuatu yang proses perencanaan yang komprehensif, yang terintegrasi, dan juga memberikan efisiensi di waktu, di biaya. Nah, sehingga ke depan jadi pandangan saya sih jadi satu hal yang memang harus kita terapkan gitu. Ya, emang menerapkan sesuatu nggak cepet ya, karena ini memang dulu waktu itu kan saya masih di 2019-an lah, 2 tahun. Mungkin untuk menerapkan ke semua stakeholder butuh waktu yang lama, tapi ya itu tadi, di kemudian hari kalau kawan-kawan semua ini bisa expert di situ, akan memberikan nilai tambah tersendiri bagi kawan-kawan. Itu kira-kira. Makanya kalau memang benar-benar minat, ya satu saran saya, cari channel dulu di mana gitu kan. Kalau bisa sih ya inilah yang apa
ya kalau memang mau benar-benar itu ya harus gabung gitu, harus gabung dengan perusahaan yang memang menerapkan di bidang itu, karena kalau personal cost-nya tentu mahal. Tadi seperti saya bilang software sama hardware aja itu perkiraan sekitar 1 M ke atas nilainya gitu kan, sehingga nggak bisa kalau secara personal ya, harus kita gabung dengan perusahaan yang memang benar-benar menerapkan itu. Saya kira di perusahaan konstruksi sebagian besar sudah coba menerapkan itu, mulai Wika kan udah ada, PP juga sudah ada, pos kita juga sudah ada gitu. Saya kira itu sih mungkin saran saya sih, seperti itu. Kalau mungkin pelatihan mungkin ya secara inilah kita memberikan wawasan, kalian mungkin bisa dapat wawasannya gitu. Cuma kalau kayak gitu kan harus dicoba gitu kan, bukan hanya kita, ya itu bedanya kayak seminar sama kursus ya di situ. Kalau kalian benar-benar bisa ya harus model-model kursus itu harus nyoba sendiri gitu. Jadi jangan, tapi untuk tahap awal nggak masalah untuk kalian ikut seminar untuk menambah wawasan, apa sih itu untuk menambah di awal. Cuma kalau memang benar-benar pengen expert di situ, harus terjun, harus masuk ke bidang itu. Kira-kira seperti itu. Gitu teman-teman. Oke, siap. Terima kasih yang Mas Samsul atas sharing ilmunya. Semoga bermanfaat. Cukup sekian ya Mas ya. Cukup sekian ya. Ada lagi ya. Siap. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman, terutama Mas Samsul atas waktunya meluangkan sharing ilmu di tengah malam ya ini ya. Sudah sampai larut. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.